Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah Seruling teman-teman, edisi Ramadan bersama dengan Bapak Kiai Abdul Wahab Salim dan saya. Dan hari ini seperti biasanya kita akan belajar terkait dengan hal-hal puasa atau hal-hal agama ya. Kita memperdalam agama di sini walaupun sebentar, walaupun singkat, tapi mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Ya, hari ini saya mau belajar puasa, Pak. Jadi kan sudah biasa puasa. Ya, puasa. Belajar puasa. Belajar puasa itu macam-macam. Tidak hanya saya itu puasa kemudian sahur, menahan, habis itu nanti buka. Iya. Nah, ini juga ada masalah di masyarakat. Jadi masyarakat kita itu juga banyak yang mohon maaf tidak berpuasa. Nah, sebenarnya ini ya macam-macam. Tidak puasanya itu karena memang ya lapar, tidak kuat. Sakit, iya. Atau yang lainnya, atau malas misalnya. Mudah-mudahan itu tidak ya. Nah, ini pertanyaannya begini, Pak. Siapa boleh tidak berpuasa? Lalu kalau misalnya tidak berpuasa itu, apakah sudah cukup sampai di situ? Ataukah misalnya hari ini saya tidak berpuasa karena saya malas, tapi besoknya baru puasa dan lain waktu nanti saya mengganti atau bagaimana, Pak? Iya. Mohon untuk dijelaskan ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, Mas Anjas dan kawan-kawan semua, sahabat-sahabat. Puasa itu kan memang ini ibadah yang sangat unik, Mas Anjas ya. Artinya dan itu sakral, mohon maaf, unik tapi sakral. Jangan sampai seseorang itu kemudian tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama dia sengaja meninggalkan puasa. Karena kalau sampai terjadi semacam itu, bahkan digambarkan dalam hadisnya itu ya, kamu tukar saja dengan puasa 2 tahun berturut-turut misalnya, itu tidak akan cukup untuk mengganti kesengajaan, kesengajaan meninggalkan puasa tanpa ada alasan apapun. Sehingga tadi kalau misalnya ditanyakan, Pak, kalau misalnya saya itu nggak puasa terus males besok qadha gimana? Alasannya jangan males, karena males itu alasan yang tidak dibenarkan oleh agama. Orang boleh meninggalkan puasa. Ya, kalau yang dibenarkan oleh agama banyak. Jadi ibadah puasa itu ya. Jadi ada yang dibenarkan agama untuk tidak berpuasa. Iya, ayat sambungan dari ayat tentang puasa Ramadan itu kan ada apa namanya? Kalau misalnya wa in kuntum mardha aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra misalnya ya. Jadi kalau misalnya kamu itu mardha, loro, sakit aw ala safarin atau sedang melakukan perjalanan yang dibenarkan juga, ora anggar mlaku ning kampus dari Lebak ya, itu perjalanan yang tidak dibenarkan kalau kita sampai moka gitu, tapi perjalanan yang memang dibenarkan ketika kita sampai mengqashar sholat. Terlepas dari perdebatan fikih, perjalanannya itu harus berat, ukurannya itu masyaqqah atau masafah. Kan ada yang berpendapat bahwa ukurannya itu ya masafah, jarak tempuh jauh pun meskipun ditempuh dengan sebentar. Jogja Malaysia itu kan cuma 2,5 jam, tapi kan jauh sekali, boleh dong moka itu. Ada yang enggak, ukurannya masyaqqah. Masyaqqah itu kalau perjalanannya memang berat, melaku sambil mikul pring misalnya itu ya. Jadi terlepas dari perdebatan itu, tetapi pada prinsipnya orang sakit, orang yang sedang melakukan perjalanan yang dibenarkan sehingga dia boleh iftar, itu baru dibenarkan oleh agama. Sebenarnya dalam konteks puasa ini Mas Anjas ya, puasa itu uniknya begini, itu wajib, itu kemudian harus dilakukan, tapi bahkan ada orang yang tidak boleh berpuasa. Jadi tingkatan hukumnya bahkan ada yang tidak boleh berpuasa. Contohnya siapa? Perempuan yang menstruasi. Nggak usah nanya saya boleh berpuasa atau enggak. Memang tidak boleh. Sudah pasti nggak usah puasa. Ya besok ngodok. Kemudian dan semacamnya. Kemudian memang ada orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa dan nanti ada beberapa konsekuensi ya, seperti anak kecil ya tidak usah berpuasa, konsekuensinya tidak usah qadha, tidak usah bayar fidyah karena dia anak kecil belum wajib berpuasa. Orang sakit
yang memang layur jaburuhu, tidak bisa diharapkan sembuhnya, dia tidak kuat puasa karena sakit, tapi tidak bisa diharapkan sembuhnya, itu berarti dia itu boleh tidak puasa, ya boleh tidak mengqadha. Kalau dia orang berpunya, hanya membayar fidyah saja, karena qadha tidak mungkin, karena tidak mungkin diharapkan sembuhnya sakitnya. Kemudian lagi misalnya orang melakukan perjalanan jauh, boleh tidak berpuasa, nanti mengqadha tanpa fidyah. Kemudian orang yang sangat tua renta, misalnya seperti itu, boleh tidak berpuasa karena dia misalnya tidak kuat mengqadha, tidak kuat membayar fidyah, sehingga ya dia tidak mengqadha, tidak kuat membayar fidyah juga kan. Tapi kalau misalnya kuat membayar fidyah, maka dia akan membayar fidyah. Gitu caranya. Kemudian ada lagi misalnya yang boleh tidak berpuasa itu ibu-ibu hamil dan ibu-ibu menyusui. Itu boleh muka. Yang namanya boleh itu tidak harus ya. Kalau misalnya dia kuat puasa ya puasa saja. Tapi kalau iya, tapi kalau misalnya dia itu tidak kuat puasa, itu boleh untuk tidak berpuasa. Lah ini bagaimana cara gantinya gitu? Apakah qadha saja atau membayar fidyah dia? Kalau yang dikhawatirkan, ini tergantung yang dikhawatirkan ya. Kalau yang dikhawatirkan adalah dirinya sendiri, jadi saya kalau puasa saya geblok deh, nggak kuat, itu maka dia hanya cukup mengqadha, tidak usah membayar fidyah. Tapi kalau yang dikhawatirkan itu adalah bayinya, saya sebenarnya sih kuat puasa, tetapi kalau saya puasa kan kasihan bayiku, nanti asupan gizinya kurang misalnya, berarti dia harus mengqadha dan dia harus membayar fidyah, karena yang dikhawatirkan adalah orang lain. Atau yang dikhawatirkan itu dirinya dan bayinya, maka dia itu hanya mengqadha saja tanpa membayar fidyah. Gitu caranya Mas Jas. Tapi kalau tidak khawatir berarti tetap kalau puasa. tidak khawatir ya puasa dong. Begitu. Makanya puasa ini unik, sakral, kalau bisa tetap dilakukan hanya orang-orang tertentu sebagian yang sudah kita sebutkan tadi, itu yang boleh tidak berpuasa, diperbolehkan oleh agama dengan cara dia besok mengqadha kalau memang harus qadha, atau dia mengqadha dan membayar fidyah sesuai dengan kriteria yang saya kira tabel-tabel semacam itu sudah bertebaran banyak di masyarakat. Yang penting jangan sengaja nggak puasa saja. Sengaja nggak puasa. Bahkan begini puasa uniknya itu Mas Ajas. Puasa itu memang bagi orang yang mampu untuk berpuasa. Saya menemukan di dalam Kasyifatus Sajjah dari Syarah Safinahnya yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, orang yang tidak kuat puasa karena sakit, bahkan dokter spesialis sudah mengatakan, Pak, kamu jangan puasa nggih, karena mungkin nanti di dalamnya itu harus kena tetesan air setiap saat misalnya. Kalau berpuasa nanti jenengan bisa mati, misalnya gitu ya. Kok dia memaksa berpuasa, gayane sok ben kuwetoke ibadah ngono kan. Kemudian dia mati beneran. Itu malah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani mata asian. Dia mati dalam kondisi bermaksiat. Ulama beribadah. Masya Allah. Karena dia memaksakan diri, dokter spesialis sudah mengatakan kamu kalau puasa nanti bisa mati loh Pak, dimungkinkan besar begitu, makanya jangan puasa dulu misalnya gitu ya. Kemudian kok dia memaksa puasa dalam kondisi begitu, mati temenan, mata asian. Itu bisa dicek di Kasyifatus Sajjah itu ya. Makanya puasa dan agama itu sebenarnya ya apa ya, tidak usah berpertentangan kita beragama itu, termasuk dalam konteks puasa. Tapi jangan jarak ya, nek loro kemudian wah aku ini raposo mati, dia ngarang-ngarang dewe kan. Kuatir tadi Pak. Kuatirnya ke pura-pura khawatir. Iya, kebablasan. Itu yang nggak boleh, bahaya itu gitu ya. Oke lah, itulah teman-teman ya. Siapa boleh tidak berpuasa yang sudah disampaikan sama Pak Wahab. Jadi jangan berpura-pura aku lapar ini, waduh khawatir kalau nanti kelaparan ini nanti aku malah jadi sakit, itu bukan masuk dalam kriteria ya Pak ya. Beda lagi tadi kalau yang ibu menyusui dan orang yang mengandung begitu. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan teman-teman di Seruling edisi Ramadan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi untuk memperdalam ilmu agama bersama-sama dengan Bapak Kiai Abdul Wahab Salim. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.